Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum ketenagakerjaan, yaitu terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja. Sebelumnya, di sini saya Santi Nugraheni sebagai moderator, dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Fadila Eka Manurama, yang kedua ada Muhammad Iman Apriyaldi, yang ketiga ada Rahma Sulastri, yang selanjutnya ada Fernanda Putri Ambarwati, selanjutnya ada Makfiratun Nadifa, lalu ada Dwi Vika, ada Aji Setiawan, dan yang terakhir ada Muhammad Rizal. Yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu pengertian tentang tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jaminan sosial tenaga kerja itu mempunyai arti tersendiri, yaitu suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bantuan santunan berupa uang, sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, silahkan untuk dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang dasar hukum daripada hukum tenaga kerja. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bahwa dalam pasal 1 angka 1 itu disebutkan atau dijelaskan antara lain jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Kemudian pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu dijelaskan bahwa tentang sistem jaminan sosial nasional mendefinisikan jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Dalam hal ini, dasar hukum ketenaga kerja jaminan sosial itu ada perubahan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 itu tentang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau bisa kita kenal sebagai UU BPJS. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih kesempatannya. Saya akan melanjutkan ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam undang-undang, yaitu ada 4. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan hari tua, yang ketiga jaminan kematian, yang keempat jaminan pemeliharaan kesehatan. Dalam hal ketenaga kerjaan akan melibatkan hubungan tripartit, yakni pemerintahan, pengusahaan, dan tenaga kerja atau karyawan. Contoh realnya adalah masalah penetapan upah dan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan sebuah perlindungan dan akan memberikan manfaat bagi tenaga kerja itu sendiri maupun bagi keluarganya dari hal-hal yang terduga akibat resiko yang ditimbulkan dalam menjalankan pekerjaannya. Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya tentu punya banyak resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi pada diri pekerja. Baik risiko penyakit yang ditimbulkan dari pekerjaannya, risiko kecelakaan, risiko cacat, risiko kehilangan pekerjaannya, bahkan risiko kematian. Mungkin bisa dilanjut lagi. Selanjutnya,
Purwoko menyatakan bahwa jaminan sosial sebagai salah satu faktor ekonomi yang memberikan manfaat tunai kepada peserta sebagai pengganti penghasilan yang hilang. Karena peserta mengalami berbagai musibah seperti sakit, kecelakaan, kematian prematur, pemutusan hubungan kerja sebelum usia pensiun dan hari tua. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial ini bersifat nasional sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Sosial, di mana pendanaannya berasal dari iuran-iuran peserta yang terdiri dari iuran pemberi kerja dan pekerja. Adapun iuran yang belum jatuh tempo berfungsi sebagai tabungan dan atau investasi, sedangkan iuran yang telah jatuh tempo merupakan fungsi konsumsi. Jaminan sosial tenaga kerja adalah hak karyawan dan kewajiban pengusaha. Maka hakikatnya program Jam Sostek dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Maka dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk perlindungan atas resiko-resiko yang mungkin didapatkan bagi tenaga kerja dalam menjalankan kewajibannya, yakni berupa manfaat berupa perawatan, santunan maupun manfaat-manfaat yang lainnya. Terima kasih. Dari segi sejarah pelaksana jaminan sosial bagi tenaga kerja dilakukan oleh PT Jam Sostek. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka pelaksana dari jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh PT BPJS. Lebih spesifik lagi adalah PT BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, adapun bentuk dari jaminan sosial bagi tenaga kerja yaitu berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Sedangkan untuk manfaat dari jaminan sosial bagi tenaga kerja ialah pertama, jaminan kecelakaan kerja adalah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang. Yang kedua, jaminan hari tua mendapatkan uang tunai dan pembiayaan perumahan. Yang ketiga, jaminan pensiun akan mendapatkan uang pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua. Dan yang terakhir, jaminan kematian mendapatkan santunan dan beasiswa pendidikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan SJSN, seluruh penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapat karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut atau pensiun, dan meninggal dunia. Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang SJSN, serta untuk memaksimalkan cakupan jaminan sosial pada seluruh rakyat Indonesia, pemerintah menegaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau UU BPJS. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Saksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program jaminan kerja. Adapun saksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS atau BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yaitu saksi administrasi. Saksi administrasi berupa teguran tertulis atau dilakukan oleh BPJS, denda dan atau dilakukan oleh BPJS, tidak mendapat pelaksanaan publik tertentu dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas perintah BPJS. Selanjutnya, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, atau izin mendirikan bangunan.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya dari moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Yang mana?